Jadi begini teman ya, kenapa kita harus cek perkabelannya? Jadi seperti ini. Jika kita memperbaiki kipas angin ya, dan kondisi kabelnya itu untuk kecepatan 1, 2, dan 3-nya itu sudah terlepas semua, terlepas dari solderannya, maka untuk yang belum tahu itu kan bingung ya, bingung untuk mengembalikannya. Jadi untuk kabel yang nomor 1 itu yang mana, yang kedua yang mana, yang 3 yang mana, itu kan kita nggak ngerti ya. Maka dari itu kita harus cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temanku, kita berjumpa kembali teman ya, tentunya di channel Tinular Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar lagi teman ya, belajar tentang seputar kipas angin ya. Nah, untuk video kali ini ya, kita akan belajar mengecek apakah kondisi dinamo ini masih kondisi normal atau tidak, apakah rusak atau tidak, seperti itu ya. Dan juga sekaligus kita cari tahu ya, untuk mengetahui kabel-kabel mesin kipas ini ya, dinamo ini ya. Dan kabel dinamo ini kan ada 4 teman ya, ada 4. Pertama langsung dari PLN ya, dari PLN. Yang kedua untuk kecepatan nomor 1, lalu ketiga kecepatan nomor 2, yang keempat kecepatan nomor 3. Nah, masing-masing kabel tersebut itu warnanya berbeda-beda teman ya, dan juga nilai resistansinya pun berbeda-beda ya. Dan untuk kecepatan pertama itu nilai resistansinya itu lebih tinggi ya, lebih banyak. Untuk yang kedua berkurang lebih sedikit, dan yang ketiga lebih sedikit lagi teman ya, seperti itu. Nah, untuk langkah pertama kita akan lakukan pengecekan ya, apakah kondisi dinamo ini kondisi masih normal atau tidak ya, rusak atau tidak, seperti itu ya. Nah, saya menggunakan apometer analog teman ya, apometer analog dengan menu kali 1K ya. Nah, untuk menunya apometer ini basing ya, boleh di mana saja, mulai X1, X10, X100 dan X1K ya boleh. Nah, untuk pertama ya, ini kabel stikernya ini ya, kita cari tahu kabel stiker yang terhubung ke saklar ya, di sini ya, kita cari tahu dulu ya, seperti ini. Nah, berarti yang ini teman ya. Nah, yang ini pasti tidak terhubung nih. Oh maaf teman ya, ini kondisi masih on, ini seharusnya di off-kan dulu ya. Nah, sudah off seperti ini ya. Coba kita ulang, kita cari tahu yang terhubung ke, nah yang ini teman ya, yang terhubung. Coba kita setting dulu ininya. Oh sudah. Nah, ini terhubung ya. Nah, yang ini pasti tidak. Nah, tidak terhubung teman ya. Nah, maka untuk ini yang tidak terhubung ini pasti langsung yang ke dinamo teman ya. Maka dari itu ini yang untuk pedoman untuk probe apometernya yang tidak kita pindah-pindah, dan yang ini yang kita pindah-pindah ya. Coba kita cek dari kecepatan yang pertama ya, terlihat kan. Nah, penuh ya, penuh. Nah, penuh. Nah, ini artinya teman, artinya kondisi dinamo ini masih normal, masih bagus ya. Ya memang ini kondisi dinamo ini masih normal ya, masih bagus ya. Coba kita buktikan. Kita putar dulu ini saklarnya ke nomor 1 ya. Sebentar. Nah, terlihat kan berputar ini. Sudah ya. Berarti kondisi dinamo ini masih normal ya, seperti itu ya. Jika kita cek dengan apometer itu jarumnya mentok semua, itu normal ya. Jika jarum meter ini tidak mau mentok, hanya separuh atau tidak sampai separuh, itu artinya bermasalah temannya dinamo ini. Cuman bukan berarti putus. Kalau dinamo ini dari PLN-nya putus di dalam sana ya, maka jika kita cek menggunakan apometer itu tidak bergerak sama sekali ya. Akan tetapi jika hanya separuh atau separuh kurang, itu ada sesuatu yang bermasalah di dalam ya. Untuk cara memperbaikinya ada di video saya yang lain teman ya. Nah, sebelum itu temannya jangan lupa Anda subscribe dulu ya, subscribe, like, silahkan tanyakan di kolom komentar ya jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, seperti itu. Nah, untuk pengecekan dinamo ini kondisinya masih bagus atau tidak, sepertinya sudah selesai teman ya. Kita akan ganti yang langkah kedua ya, langkah kedua untuk mengecek ke perkabelannya, seperti itu ya.
sebentar. Nah, kita langsung cek perkabelannya. Kita ampermeter kita gunakan menu skala browser ya, yang bunyi ya seperti ini. Nah, jadi begini teman ya, kenapa kita harus cek perkabelannya? Jadi seperti ini, jika kita memperbaiki kipas angin ya, dan kondisi kabelnya itu untuk kecepatan 1, 2, dan 3 nya itu sudah terlepas semua, terlepas dari solderannya, maka untuk yang belum tahu itu kan bingung ya, bingung untuk mengembalikannya. Jadi untuk kabel yang nomor 1 itu yang mana, yang kedua yang mana, yang 3 yang mana, itu kan kita nggak ngerti ya. Maka dari itu kita harus cek dulu menggunakan ampermeter ya, untuk mengetahuinya kecepatan pertama, kedua, ketiga itu. Jadi kecepatan pertama itu nilai resistansinya itu lebih tinggi teman ya, lebih banyak, dan yang kedua itu sudah berkurang, yang ketiga lebih berkurang lagi, seperti itu teman ya. Coba kita langsung, jadi untuk langkah-langkahnya sama seperti waktu kita tadi menggunakan ampermeter analog ya, kita cari tahu dulu yang tersambung ke saklar ya. Nah, tidak bunyi ya, seharusnya ini bunyi. Nah, berarti yang ini teman ya. Nah, ini yang terhubung ke saklar, ini yang bunyi ya, terdengar kan? Berarti yang untuk pedoman yang ini teman, yang langsung ke sini ya, seperti itu. Tadi di awal saya katakan ya, untuk coba kita cek ini sudah off. Oh, kita off kan dulu teman ya, kita off kan dulu. Nah, seperti ini ya. Untuk yang ke tombol nomor 1 gitu nilainya lebih tinggi teman ya, coba Anda perhatikan ampermeternya. Nah, 531 ohm ya. Nah, yang kedua diulang, 480, hampir mendekati 500 lah ya. Nah ya, coba yang kedua ini lebih rendah ya, 417. Kalau yang ini nomor 1 483 ya, ini yang nomor 2 418 ya ohm, dan nomor 3 ini 354 ya, seperti itu. Coba kita ulang cek. Kalau nilai resistansinya itu yang lebih besar, berarti itu tombol yang kecepatan nomor 1. Nah, yang di bawahnya yang nomor 2, yang di bawahnya lagi itu nomor 3. Nah, seperti itu teman ya. Jadi untuk mengetahui kabel-kabel untuk kecepatannya itu menggunakan ampermeter digital ya teman. Saya lebih mudah, lebih senang menggunakan ampermeter digital seperti ini ya. Ya, mohon maaf temannya yang sebelum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Jika Anda menonton video ini masih belum paham juga, silakan tanyakan di kolom komentar teman ya. Oke, sepertinya untuk cara pengecekan dinamo sudah selesai ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.